Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abqari dimanapun berada, jumpa lagi bersama kami di channel Markas Abqari, channel yang membahas seputar ilmu faraid atau fikih waris. Pada kesempatan ini saya ingin membicarakan perihal waris yang sering kali ditanyakan kepada kami, sering kali menjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau saya pribadi melihatnya disebabkan minimnya pengetahuan tentang hukum waris, hak-hak waris, sehingga beberapa ahli waris atau salah satu ahli waris mengklaim, menganggap bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh seseorang meninggal itu adalah miliknya, gitu kan. Terutama permasalahan yang berkali-kali masuk pertanyaan kepada kami, baik di chatting WA, di Facebook dan lain-lain. Pertanyaannya, Ustadz, ayah kami meninggal dunia, ayah kami meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan sekian jumlahnya. Kita anggaplah laki-laki 1 orang, perempuan 1 orang, Ustadz. Kemudian ayah kami juga meninggalkan istri, ya kan, yakni ibu kami sendiri. Tapi di dalam kenyataannya, Ustadz, kenyataan yang terjadi, harta ayah kami itu kebetulan banyak. Ada pertanyaan sampai 3,5 miliar, ada 4 miliar, artinya jumlahnya yang besar, baik uang, ada yang mengatakan pertanyaan itu ada uangnya, ada juga tanahnya, ada rumahnya, dan ada aset-aset yang lain, gitu kan. Dan itu semua dipegang oleh ibu kami, yaitu istrinya si mayit. Kemudian dia nikah lagi, uang itu dipakai dengan suaminya yang baru. Suaminya tinggal di rumah kami, rumah ayah kami, dan itu sudah menjadi hak waris kami harusnya, gitu kan. Dia nikah lagi, suaminya nggak bekerja, dan uang itu digunakan untuk kehidupannya bersama suami, gitu kan. Yang sedangkan adik-adik saya, adik-adik kami masih ada yang sekolah, gitu. Dan ini sering kali pertanyaan, dan ada beberapa pertanyaan terkait ini. Jadi pada video kali ini mungkin bentuknya yang saya sampaikan ini bentuk nasihat bagi para janda, gitu kan, atau bentuk nasihat bagi para istri-istri yang ditinggal suami, terlebih lagi apabila anaknya masih kecil-kecil, ya kan, anaknya masih kecil, belum tahu nilai uang, harta belum tahu, dan si istri ini menggunakan uang ini dengan cara zalim, bisa katakan zalim. Jadi karena ini sangat berbahaya di masyarakat, jadi video ini bentuknya nasihat bagi para istri-istri di luar sana, bagi para janda-janda yang ditinggal oleh suaminya. Takutlah kita dengan harta orang lain yang kita makan, terutama ini termasuk harta anak yatim. Suami kita meninggal, anaknya kecil-kecil jadi anak yatim. Karena ada anak laki-laki, jadi saudara-saudarinya si mayit, yaitu suami kita, tidak dapat lagi. Jadi anak-anak istri yang dapat warisan ini. Kemudian kita kalau kita tidak pandai, kita harus pandai mengelola, atau kita harus tanyakan yang ahli bagaimana status harta ini, gitu kan. Karena kalau kita lihat, ketika seorang meninggalkan istri, dia ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Jadi saya sampaikan kepada semua istri di luar sana, takutlah. Istri ini seringkali saya sampaikan dan masuk pertanyaan ke kami, mengklaim, terutama ketika anak ini kecil-kecil, dia klaim bahwa harta ini milik dia, gitu kan. Dia klaim bahwa ini punya saya. Ketika suaminya wafat, dia asik berbelanja, apalagi zaman kita zaman digital online, gitu kan, belanja online Shopee, Lazada,
Tokopedia, asik barangnya selalu sampai di rumah, paket yang dia beli, dan itu kita khawatirkan itu adalah harta anak yatim yang kita makan. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Itu sangat bahaya memakan harta anak yatim itu. Itu sama artinya memakan api neraka, dia masukkan ke mulutnya api neraka. Masukkan api neraka dalam perutnya. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari memakan harta anak yatim. Jadi saya sampaikan kepada para janda, kepada para istri di luar sana, hati-hatilah dengan ini. Kecuali kalau memang ulama dan Quran juga mengatakan kalau memang kita miskin, kita memberi makan anak-anak kita miskin, mungkin boleh kita ambil duitnya. Tapi yang terjadi di masyarakat, duit ini bukan sekedar untuk makan saja. Bahkan si istri berpoya-poya, dia nikah lagi gitu kan. Apalagi sebelum nikah itu, mohon maaf kita liar gitu kan, tak kemana kesana kemari. Kemudian jumpa dengan pasangan baru sebelum menikah, itu macam-macam cerita yang kita dengar. Kemudian menikah, suaminya nggak kerja, harta anak yatim digunakan. Kalau kita lihat ketentuan Allah, apabila seseorang meninggal itu istri hanya dapat 1/8, bayangkan, sisanya anak. Dengan kalau kita selesaikan 8, asal masalah 8 dibagi 8, 1, ya, 1. Sisanya 8 kurang 1, 7. Bayangkan perempuan di sana, di luar sana, bayangkan kalau hartanya seandainya ada 8 miliar, istri hanya dapat 1 M, itu kalau 8 miliar. Kalau seandainya hartanya ada 80 juta, istri hanya dapat 10 juta. Bayangkan ada 70 juta lagi, itu jumlah yang besar, jauh bedanya dengan bagian istri. Itu adalah bagian anak-anak, 70 juta kalau hartanya 80. Kalau 800 juta, anak-anak itu dapat 700 juta. Jumlahnya sangat besar. Kemudian dibagi 3 kan, anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Dibagi 3, anak laki-laki mengambil 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Nah, jadi ini hanya bentuk nasihat dari saya. Siapapun kita, kebetulan kalau kita seorang istri, seorang janda ditinggalkan oleh suami kita, kebetulan harta itu ada banyak, maka berhati-hatilah, dibagi harta itu, diasingkan ya. Harta anak kita mana, harta anak laki-laki, anak perempuan kita asingkan, kita simpan harta mereka. Kalau mereka belum tahu, belum mengenal nilai uang, fungsi dan sebagainya, itu bisa digunakan untuk pendidikan mereka ketika besar, mungkin bisa untuk tempat tinggal mereka. Apabila kalau laki-laki mungkin bisa dia untuk nikah gitu kan. Apalagi di zaman kita ini sangat sulit, kehidupan, pekerjaan sangat payah. Kalau memang dia punya warisan dari orang tuanya, bisa disimpan dan bisa digunakan ketika dia dewasa nanti. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.